Pada suatu hari di bulan Januari, Putri berlibur ke suatu museum, di mana baru pertama kali dia berkunjung. Museum itu sangat indah sekali, bersih dan sangat nyaman sehingga Putri pun takjub melihat museum tersebut. Setelah beberapa waktu di dalam museum tersebut, Putri pun keluar dengan perasaan senang. Putri merasa lelah karena sedari tadi terus berdiri dan berjalan untuk melihat-lihat sesuatu yang ada di dalam museum, sehingga dia pun memilih untuk duduk di kursi yang kosong. Selang beberapa menit dia beristirahat, Putri melihat sebuah rumah yang sepertinya masih dihuni tetapi tidak dirawat. Putri berinisiatif untuk melihat rumah tersebut lebih jelas, dan ternyata benar rumah itu masih dihuni, hanya saja tidak dirawat. Putri pun masuk dan bertanya, "Kamu tinggal di sini sendiri?" Dia pun menjawab, "Iya, aku tinggal di sini sendiri. Kemarin rumah ini dihuni oleh 2 orang, yaitu aku dan seseorang. Tetapi seseorang tersebut pergi meninggalkan aku sendiri di sini." Putri memahami hal tersebut. Kemudian Putri bertanya kembali, "Aku paham apa yang kamu bicarakan. Tetapi kenapa kamu tidak merawat rumah ini?" Dia menjawab, "Aku terlalu malas. Rumah ini sangat besar. Biasanya rumah ini selalu aku bersihkan bersama dia. Aku tidak mampu membersihkan dan merawat rumah ini sendirian. Pastinya itu melelahkan." Putri mulai memikirkan sesuatu hingga dia berkata, "Mau aku bantu bersihkan dan merawat rumah ini, boleh tidak?" Dia mulai berpikir dan memperbolehkan Putri untuk membantu membersihkan dan merawat rumah tersebut. "Baiklah, kita mulai bersihkan rumah ini besok ya, karena hari ini aku masih ada acara lainnya." Dia pun hanya menganggukkan kepala. "Oh ya, kenalin, aku Putri. Aku Dava." Keesokan harinya, Putri datang ke rumah tersebut untuk menempati omongan kemarin, yaitu membantu Dava untuk membersihkan rumah. Mereka berdua mulai membersihkan rumah dengan perasaan senang dan canda tawa yang mereka berdua buat. Setelah semuanya bersih, mereka berdua beristirahat di bawah pohon. Selang beberapa waktu, Putri pamit untuk pulang karena hari yang sudah mulai gelap. Semenjak kejadian di mana Putri membantu Dava membersihkan rumah Dava, Putri sering mengunjungi dan bermain ke rumah Dava. Hubungan mereka berdua pun semakin membaik. Dava adalah seseorang yang tampan, manis, humoris, dan asik sehingga Putri merasa nyaman saat bermain dengan Dava. Tetapi di balik rasa nyaman yang Putri rasakan saat bermain dengan Dava, ada sesuatu yang terus ia pikirkan. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka berdua semakin membaik. Hari ini mereka berdua menghabiskan waktu berdua dan bermain ke sebuah pantai. Mereka berdua menikmati matahari terbenam dan suara-suara ombak diselingi bercanda tawa. Di saat itu, Putri juga merasa pikirannya tidak jelas. Pantai menjadi saksi betapa bahagianya Putri dan Dava. Setelah menikmati indahnya pantai, Putri dan Dava berkeliling kota Jepara. Mereka bercerita sambil menikmati angin malam, indahnya kota Jepara, serunya naik sepeda motor berdua, dan masih banyak lagi yang mereka lakukan. Selesai berkeliling di kota Jepara menikmati angin malam, Dava dan Putri berhenti di suatu tempat untuk membeli makanan. Mereka berdua sangat menikmati makanan yang tersaji di depan mereka. Selesai makan, mereka bercerita random dan saat itu juga Putri berkata, "Dava, aku menyukaimu." Dava terkejut dan bertanya, "Kamu beneran menyukaiku? Lalu kau mau apa? Mempunyai hubungan denganku?" "Aku tidak tahu. Aku sendiri bingung dengan diri dan perasaanku sendiri. Aku menyukaimu, tapi untuk menjalin hubungan denganmu itu sepertinya tidak mungkin." "Kenapa tidak mungkin?" "Aku memang menyukaimu, tapi aku tidak mau menjalin hubungan dengan orang yang tidak mencintaiku." "Siapa bilang aku tidak menyukaimu?" "Aku mencintaimu." Putri terkejut dengan apa yang Dava bicarakan. Mulut Putri seperti ditembel. Putri tidak tahu harus berbicara apa, rasanya ingin berbicara saja susah. "Jadi bagaimana, kamu ingin berpacaran denganku?" tanya Dava. "Aku tidak tahu, Dav. Gunakan kesempatan ini, Put. Kesempatan tidak datang 2 kali, ucap Dava karena bingung dengan Putri. Putri mulai memikirkan apa yang Dava katakan dan pada akhirnya, "Baiklah, aku mau. Mulai sekarang kita berpacaran," ucap Dava. Akhirnya Dava dan Putri resmi menjalin hubungan. Status mereka sekarang adalah berpacaran dan berteman. Putri merasa sangat senang karena cintanya diterima oleh orang yang dia inginkan.
Putri menikmati hari-hari bersama Dava dengan bahagia. Semenjak berpacaran dengan Dava, Putri merasa hidupnya dipenuhi senyuman. Dava dan Putri menikmati hari-hari mereka seperti biasa, tetapi kali ini mereka berdua memiliki hubungan sehingga mereka saling menyemangati satu sama lain. Tidak terasa sudah beberapa hari mereka berpacaran, tetapi datanglah sebuah masalah pada kehidupan Dava. Hubungan mereka merenggang karena Dava ada masalah. Putri memberi semangat dan bersabar serta doa agar Dava cepat selesai dengan masalahnya. Tetapi ego mengalahkan segalanya. Hubungan mereka rusak. Dava yang egois dan Putri yang kesabarannya sudah habis. Karena lelah, Putri mengakhiri hubungan mereka dan merelakan orang yang sangat dia cintai dan sayangi. Setelah mereka tidak ada hubungan, Putri tidak pernah berkunjung lagi. Tetapi, walau tidak berkunjung, Putri sebenarnya selalu melihat rumah Dava dari kejauhan. Padahal seharusnya walaupun mereka sudah tidak ada hubungan, mereka masih bisa berteman. Tetapi, Putri menolak keras pernyataan tersebut dan dia memilih untuk menjauh dan melupakan. Hari-hari Putri terasa berat karena meninggalkan sang kekasih, yaitu Dava, orang yang sangat dia cintai. Ternyata benar, lebih baik sakit-sakit terlebih dahulu, baru senang-senang daripada senang-senang dahulu, kemudian jatuh sakit. Menguatkan diri karena ditinggalkan memang sulit, tapi takdir adalah yang terbaik. Kamu bukan tidak bisa, tetapi hanya belum terbiasa. 1 tahun itu, Putri melewati hari-harinya dengan berat. Dan 1 tahun itu, Putri mulai terbiasa dan berusaha baik-baik saja. Putri mulai menikmati hidupnya. Senyumnya mulai lebar, melakukan hal-hal yang dia suka. Putri sedikit demi sedikit bisa tanpa Dava dalam hidupnya. Melepaskan memang mudah, tetapi bagaimana jika yang kamu lepas adalah yang berharga? Melupakan memang sulit, tapi apa ada hasil yang mengkhianati usaha? Untuk mencintai seseorang, kita harus tahu lebih dalam bagaimana karakter dan kebiasaan mereka. Cari tahu sedalam-dalamnya dengan hati-hati atau kamu akan diceburkan oleh mereka sedalam-dalamnya dengan banyak luka. Dari banyak